Jalan itu baru kelihatan pas matahari udah nggak ada. Saat malam tiba, jalan ini berubah jadi sesuatu yang lain. Jalannya meliuk-liuk di antara ladang-ladang yang udah dilupain orang. Ladang-ladang ini dulu pernah ramai, tapi sekarang cuma jadi saksi bisu. Pohon-pohon tinggi jaga di pinggirannya, kayak raksasa diam yang gak setuju. Mereka berdiri tegak, seolah mengawasi setiap langkah. Nggak ada rumah yang kasih terang di jalan ini. Hanya kegelapan yang menyelimuti, membuat suasana semakin mencekam. Cuma gelap yang ada di sini. Gelap yang begitu pekat, seolah menelan segala sesuatu. Gelapnya tuh pekat banget, kayak berat gitu. Rasanya seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Kamu nyetir, terus dunia kayak jadi kecil. Hanya ada kamu dan jalan yang gelap. Jadi sekecil lampu mobilmu aja. Lampu itu satu-satunya yang memisahkan kamu dari kegelapan total. Dan apapun yang nunggu di luar jangkauan lampu itu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Ini bukan tempat buat orang yang penakut. Orang-orang nyebutnya jalan sunyi. Jalan yang sepi. Nama yang pas untuk tempat yang penuh misteri. Sepinya di sini tuh beda. Sepi yang bikin bulu kuduk merinding. Bukan sepi yang bikin tenang. Tapi sepi yang bikin kamu merasa diawasi. Tapi sepi yang kayak ngawasin. Kayak nungguin sesuatu. Sesuatu yang tak pernah muncul, tapi selalu ada. Kayak dunia lagi nahan napas. Nungguin sesuatu kejadian. Sesuatu yang mungkin tak pernah terjadi, tapi selalu ditunggu. Atau nungguin ada yang teriak. Teriakan yang mungkin tak pernah terdengar, tapi selalu ditakuti. Orang sini ngehindarin jalan ini kalau udah gelap. Alasannya macem-macem, nggak jelas. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua merasakan ketakutan yang sama. Ceritanya selalu mulai dengan cara yang sama. Ada orang jalan sendirian, di jalan yang sepi dan gelap. Mobilnya mogok, suaranya batuk-batuk gitu. Dia coba nyalain lagi, tapi nggak berhasil. Atau mungkin cuma ambil jalan pintas pas udah kemalaman. Keputusan yang salah, tapi dia nggak punya pilihan lain. Jalan ini tuh kayaknya seneng sama yang begituan. Selalu ada cerita seram di sini. Keputusan salah dan rasa takut yang datang pelan-pelan. Dia mulai merasa ada yang nggak beres. Pak Suro dari kampung sebelah, dia sumpah pernah lihat. Mesin motornya mati. Dia coba nyalain, tapi nggak bisa. Pas banget di tengah-tengah jalan yang paling gelap. Nggak ada tanda, cuma sepi dan gelap. Dia buru-buru keluarin HP jadulnya. Nggak ada sinyal. Panik mulai merayap. Dia ngerasa ada yang ngeliatin. Katanya awalnya bukan suara. Lebih kayak ada tekanan, seperti ada yang mengawasi. Udara di situ kayak berubah, jadi lebih dingin dan berat. Terus, ada yang sekelebatan di ujung matanya. Dia nengok. Nggak ada apa-apa, hanya bayangan. Cuma gelap yang bikin sesek. Seperti ada yang menekan dari segala arah. Jalanan itu lurus aja, hilang di kegelapan. Seolah-olah nggak ada ujungnya. Orang-orang tua suka bisik-bisik cerita dari masa lalu. Cerita dari zaman dulu banget, sebelum ada mobil dan teknologi modern. Bahkan sebelum jalannya sebagus sekarang, masih berupa tanah. Katanya dulu ada perempuan tinggal deket jalan ini. Dia dikucilkan, dituduh punya ilmu hitam. Mungkin dia cuma beda aja. Salah dimengerti oleh masyarakat. Orang kan takut sama apa yang mereka nggak ngerti. Suatu malam, orang-orang ngumpul. Bawa obor sama senjata seadanya, siap untuk bertindak. Perempuan itu diseret keluar dari gubuknya. Lewat jalan ini juga. Katanya dia nggak teriak sama sekali. Nggak minta ampun. Cuma natap. Matanya kosong, penuh kesedihan. Ceritanya, dia nggak dikubur baik-baik. Akhir hidupnya tragis. Dan nggak adil. Rohnya katanya sih jadi terikat di tempat dia menderita itu. Selamanya. Rian, sopir mobil box, dia lihat. Bukan cuma sekilas, bukan bayangan. Dia lihat dengan jelas. Mesin mobil boxnya kayak kesedak, mendadak, batuk-batuk, batuk-batuk, terus mati. Dia turun, bawa tes sensel, dia kesel. Masih tenang, dia lagi ngecek kap mesin. Terus dia ngerasain, suhunya tiba-tiba jadi dingin banget, kulitnya merinding. Dia langsung berdiri tegak, pelan-pelan. Dia nggak mau lihat, tapi harus. Dia arahin senternya ke pinggir jalan. Dan di situ ada, nggak jauh. Majus tinggi urus. Menakutkan. Apa itu cuma satu sosok? Atau ada lebih banyak yang kita nggak bisa lihat? Perempuan yang dicerita tadi, mungkin dia bukan satu-satunya yang pernah merasakan ketakutan di jalan ini. Atau jalannya sendiri yang jadi punya nyawa. Jadi pengumpul rasa takut. Jalan ini seakan hidup, menghisap setiap ketakutan yang melintas. Jadi magnet buat arwah penasaran. Mereka tertarik ke sini, seperti ada daya tarik yang nggak bisa dijelaskan. Mungkin
Nggak punya muka itu salah satu tandanya. Tanda bahwa mereka sudah kehilangan identitas mereka. Tanda kalau udah ditelan sama tempat ini. Jalan ini menyerap jiwa mereka, meninggalkan mereka tanpa wajah. Kehilangan diri sendiri di kegelapan. Ceritanya banyak banget, macem-macem. Setiap cerita membawa ketakutan yang berbeda. Tapi intinya selalu sama, bikin merinding. Nggak ada mukanya. Bener-bener kehilangan jati diri. Mereka menjadi bagian dari jalan ini. Rasa takut yang kayaknya nyambung ke sesuatu di dalam diri kita. Takut nggak dilihat, takut dilupakan, atau malah takut melihat kebanyakan. Jalan itu tetap ada, nggak berubah. Selalu menunggu, nggak peduli. Dia nunggu. Setiap malam, pohon-pohon bisikin rahasianya. Gelapnya makin pekat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Ada yang bilang kejadian-kejadian aneh makin sering muncul. Seperti jalan ini hidup dan terus mencari korban baru.